Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 3 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi fikih kelas 3 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1, ayo sholat sunnah rawatib, bab 2, mudahnya sholat dalam perjalanan, bab 3, mudahnya sholat bagi orang sakit, dan bab 4, ringannya sholat bagi musafir. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran lainnya dan latihan soal kelas 3 MI semester 1 bisa cek link di deskripsi ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1. Ayo sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah ya anak-anak. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan, melainkan di dalam hati ya, tidak dibunyikan. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan sholat sunnah mu'akkad, yaitu sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad terdiri dari 4 rakaat sebelum duhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. 4 rakaat sesudah duhur, maksudnya 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Rangkuman materi bab 2. Mudahnya sholat dalam perjalanan. Ketentuan sholat jamak dan sholat qashar. Islam tidak memberatkan ketika kita sedang dalam perjalanan. Kita bisa sholat dengan cara dijamak atau digabungkan dan diqashar atau diringkas. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah SWT. Nah anak-anak, tujuannya agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu walau dalam keadaan apapun. Sholat jamak dan qashar boleh dilaksanakan karena salah satu dari 2 alasan atau halangan, yaitu 1. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km, dan yang kedua dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, dan lain sebagainya. Sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan
artinya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Jamak takdim, artinya menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Sedangkan jamak takhir artinya menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Sholat yang boleh dijamak adalah pasangan sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat qasar. Sholat qasar adalah sholat yang diringkas, artinya melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya anak-anak. Menjamak sekaligus mengqasar sholat adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas atau qasar. Sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Hukum melaksanakan sholat qasar adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Rangkuman materi bab 3. Mudahnya sholat bagi orang sakit. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam setiap keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar ya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah anak-anak, tata cara sholat bagi orang yang sakit yaitu apabila tidak bisa dilakukan dengan cara berdiri, bisa sholat dengan cara duduk, yaitu duduk menghadap kiblat dengan posisi iftirashi, yaitu seperti duduk tahiyat awal. Nah, apabila dirasa duduk ini tidak mampu karena sakitnya yang lumayan parah ya, bisa sholat dengan cara berbaring, yaitu berbaring ke kanan, seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat. Ingat-ingat ya, berbaringnya menghadap ke kanan. Nah, kemudian jika dirasa berbaring pun sudah tidak kuat ya karena sakit, karena saking lemahnya, boleh sholat dengan cara terlentang, yaitu terlentang kaki menghadap ke kiblat. Rangkuman materi bab 4. Ringannya sholat bagi musafir. Ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Seseorang disebut musafir jika memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Niat, 2. Keluar dari daerahnya, dan yang ketiga memenuhi jarak tertentu. Seorang musafir mendapat rukhsah untuk meringkas atau qasar sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya, sholat duhur 4 rakaat diqasar bisa menjadi 2 rakaat. Seorang musafir mendapat rukhsah untuk takdim, mendahulukan sholat. Contohnya, mentakdim sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur. Seorang musafir mendapat rukhsah untuk takhir atau menunda sholat. Contohnya, takhir sholat duhur dan asar yang dilaksanakan di sholat asar. Seorang musafir mendapat rukhsah tidak melakukan sholat Jumat atau tidak wajib baginya sholat Jumat jika ia melakukan perjalanan yang memenuhi syarat untuk mengqasar sholat dan menggantikannya dengan sholat duhur. Sholat di atas kendaraan. Pada asalnya, sholat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Anak-anak, hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi, terkecuali dalam keadaan terpaksa, seperti khawatir akan habisnya waktu sholat. Tayamum bagi musafir. Saat bepergian atau di atas kendaraan untuk melaksanakan sholat terkadang mengalami kendala, sulitnya mencari air. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan tayamum, yaitu bersuci dengan debu. Batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah. Lah anak-anak diperhatikan ya,
Batas mulai diperbolehkan jamak dan qashar adalah pada saat musafir telah melewati batas desanya, artinya sudah keluar dari desanya, baru bisa sholat jamak dan qashar. Begitu juga batas akhir, mulai tidak diperbolehkan melakukan qashar atau jamak bagi seorang musafir adalah pada saat mulai memasuki batas desa di mana dia akan tinggal atau bermukim. Apabila musafir terlanjur masuk desa tersebut, maka tidak lagi berhak atas keringanan seperti jamak dan qashar. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.